Lisa Mariana terseret kasus dugaan video syur yang dilaporkan di Polda Jawa Barat. Video syur itu memperlihatkan sosok wanita mirip Lisa Mariana sedang melakukan adegan intim dengan seorang pria bertato. Lisa Mariana mengakui kalau wanita yang ada di dalam video syur itu adalah dirinya. Namun, ia tak sadar kalau aksinya berhubungan badan direkam oleh seseorang. Lisa pun sudah diperiksa penyidik Polda Jawa Barat. John B. Nababan, kuasa hukum Lisa, mengatakan kalau kliennya menerima 30 pertanyaan selama 4 jam. Karena kondisi kesehatan klien kami kurang bagus kemarin kan, karena kan dia habis operasi bariatif. Jadi akan dipanggil ulang lagi mungkin minggu depan itu ya, kata John B. Nababan ketika ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu, 16 Juli 2025. John Bau mengatakan kalau adegan dewasa itu terjadi di saat Lisa tidak sadar karena di bawah pengaruh minuman beralkohol. Setelah sadar, diakui John Bau, menurut pengakuan kliennya, Lisa kaget ada video tersebut dan tidak mengerti siapa yang merekamnya. Di sisi lain, John Bau mengakui terjadinya adegan intim antara Lisa dan lelaki bertato, karena keduanya sama-sama di bawah pengaruh alkohol. Bang, kemarin gimana Bang di Bandung? Mariana diperiksa di Cyber Polda Jabar, mungkin seperti apa Bang rangkaian pemeriksaannya Bang? Kemarin kita menghadiri panggilan kedua dari Cyber di Polda Jawa Barat. Ada 30 pertanyaan, kita disambut dengan baik karena kondisi kesehatan klien kami kurang bagus kemarin kan, karena kan dia habis operasi bariatik. Jadi akan dipanggil ulang lagi mungkin minggu depan. Masuk aja sih. 30 pertanyaan itu seputar apa Bang? Lebih ke mengarah permasalahan video tersebut. Karena kan di sini perlu digarisbawahi bahwa kejadian tersebut pada saat klien kami itu masih umur belia. Jadi dia membuat video tersebut karena ada paksaan dan dalam keadaan tidak sadar. Jadi dalam keadaan tidak sadar, dan dia juga begitu selesai video tersebut, ya dia tidak mengerti kenapa itu ada. Mungkin dari 30 pertanyaan itu ada pembahasan yang soal komersial itu nggak sih Bang? Nah, itu yang kemarin kita mohon kepada penyidik di Cyber Polda Jabar, harus mencari siapa yang pertama kali menyebarluaskan dan juga mendistribusikan masalah video porno tersebut. Karena dari pengakuan klien kami tidak mempunyai sama sekali dan tidak mengetahui bahwa video itu ada pada dia. Jadi itu yang kami mohonkan kepada penyidik kemarin di Cyber Bandung untuk supaya mencari nih dalangnya siapa dan siapa otak pelaku untuk masalah perkara ini. Yang harus dicari itu aja sih. Emang tadinya itu video dibuat sama siapa Bang? Sampai hari ada? Jadi kalau menurut keterangan klien kami itu dibuat oleh manajernya yang dulu. Jadi itulah yang kemarin kita informasikan kepada penyidik Polda Jabar untuk mencari gitu sosok tersebut gitu. Karena kalau bicara penyebaran video tersebut itu hanya bisa diakses oleh website di luar negeri, dan website tersebut sudah diblokir dan hanya orang tertentu yang bisa mengakses dan berbayar. Nah, yang mengakses ini kepentingannya apa sehingga dia menyebarluaskan gitu. Dan mungkin saya rasa masyarakat luas kan pasti susah untuk mendapatnya kalau bukan dari orang yang distribusikan atau yang sudah mendownload. Itu yang perlu jadi pertanyaan dari kita juga. Berarti Lisa tahu Bang itu video tadinya dijual di website luar negeri Bang? Tidak tahu. Klien kami sama sekali pada saat kejadian video tersebut tidak dalam keadaan sadar, tidak pernah mengetahui bahwa itu didistribusikan di mana ataupun mendapatkan keuntungan sama sekali. Tapi dalam keadaan sadar atas mau sama mau atau seperti apa Bang? Kalau sama mau sama mau ya, karena dalam keadaan sadar ya mungkin kan bukan rahasia umum lagi. Kalau misalnya dalam keadaan pengaruh alkohol dan lain-lain kan ya mungkin yang namanya ketemu sesama jenis ya mungkin ada hasrat, itu aja. Sesama jenis? Lawan jenis, bukan sesama jenis, lawan jenis. Sorry saya ralat. Saat video itu direkam, tahu apa nggak? Tidak tahu sama sekali. Jadi menurut keterangan klien kami tidak tahu dan dalam keadaan tidak sadar. Bang, tadi kan di kapan Bang itu Bang? Kenapa? Tahun berapa Bang itu video terproduksi? Kalau nggak salah itu di 2019-2020, di mana klien kami masih umurnya belia. Jadi baru pertama kali dia itu dari keluar rumah karena untuk mengejar cita-citanya, jadi apapun dia lakukan. Bang, semua utama udah ditahu Bang bahwa HP itu benar dari mantan manajernya itu yang diduga gitu. Itu masih dicari. Kan, makanya kita memohon kepada kemarin penyidik di Cyber Polda Jabar untuk lebih menyelidiki hal tersebut gitu. Karena kami masih meyakinkan bahwa
Polda Jabar akan lebih profesional untuk menangani masalah perkara ini. Tapi dari Kalisa sendiri sudah meng-cross-check nggak sih Bang ke mantan manajernya tersebut, mengapa video tersebut bisa dibilang tuh tersebar luas kan Bang? Nggak tahu, makanya dia juga kan kaget ketika muncul permasalahan dia yang sekarang sudah viral, kenapa video itu baru muncul. Itu yang dia kaget, dan klien kami sangat tertekan dan dia juga tidak sanggup untuk melihat tersebut karena dia juga baru lihat bahwa apa yang dia lakukan itu kan dalam keadaan tidak sadar, jadi dia baru tahu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.